Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusirawan Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang device manager. Sebelum saya menjelaskan apa itu device manager dan bagian-bagiannya, pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka device manager tersebut. Yang pertama, cukup klik kanan start dan pilih device manager. Ini merupakan tampilan dari si device manager tersebut. Ini merupakan komponen-komponen atau isi dari si device manager. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada audio input dan output, mikrofon dan speaker. Untuk mikrofon itu sendiri merupakan salah satu inputan dari si laptop itu, dan speaker adalah output dari si laptop, biasanya berupa suara atau gambar. Selanjutnya ada baterai. Baterai itu sendiri merupakan penyimpanan cadangan energi untuk power supply. Di sini kan ada Microsoft AC adapter dan Microsoft HP. Untuk Microsoft HP merupakan driver yang digunakan untuk menghubungkan charger laptop dengan adapter. Untuk Microsoft HP itu sendiri, fungsinya itu untuk menjeda ketika baterai telah memasuki 100% atau full, sehingga jika baterai sudah 100% tidak terus mengisi. Selanjutnya ada komputer. Di komputer saya ini menggunakan 64 bit. Selanjutnya ada disk driver. Disk driver merupakan alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik atau bisa disebut dengan hard disk. Ini merupakan jenis hard disk internal yang saya pakai. Selanjutnya ada display adapter. Display adapter ini merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi. Kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data pada layar monitor. Ini merupakan salah satu contoh jenis VGA yang dipakai pada laptop yang sedang saya gunakan. Selanjutnya ada Human Interface Device atau HID. Untuk HID Compliant Wireless Radio Control merupakan salah satu jenis driver untuk HID yang digunakan pada PC ini. Selanjutnya ada ID ATA atau ATAPI controller, merupakan kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard yang biasanya itu berbentuk lebar pipi menyerupai pita yang memiliki konektor 40 pin di kedua ujungnya. Bagian itu disebut dengan ID. Ini merupakan kabel atau kabel penghubung yang sedang saya gunakan. Ini jenisnya standar SATA HC controller. Selanjutnya ada imaging device. Untuk HP HD webcam merupakan jenis kamera yang saya gunakan. Selanjutnya ada keyboard. Ini merupakan jenis keyboard yang sedang saya gunakan saat ini. Ada mouse. Mic and order pointer device atau bisa disebut dengan mouse. Ini mouse yang sedang saya gunakan karena kebetulan saya menggunakan mouse bukan menggunakan ThinkPad. Jadi di sini ada dua. Ini untuk mouse yang sedang saya gunakan. Ini untuk touchpad yang bawaan dari laptop.
Nah, selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan salah satu output yang menampilkan apa saja yang terdapat pada laptop. Nah, ini merupakan generik PNP. Monitor merupakan resolusi si monitor yang sedang saya gunakan atau jenisnya lah. Nah, ini ada network adapter. Nah, di sini banyak ya. Nih, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, network adapter merupakan keras yang menghubungkan komputer ke jaringan. Nah, ini ada Intel 52579LM Gigabit Network Connection merupakan driver yang digunakan untuk menghubungkan PC pada jaringan internet melalui Wi-Fi. Nah, di sini nih fungsinya. Nah, ini kebetulan karena saya sedang melakukan mode pesawat. Nah, selanjutnya ada Intel Centrino Advanced N5235 merupakan driver untuk network card atau USB. Nah, ini ada one mini port. Nah, one mini port merupakan koneksi pada Windows XP atau versi lain Windows point to point over protocol, dan one itu sendiri memungkinkan untuk membuat jaringan dari kabel. Selanjutnya ada outdoor device. Nah, outdoor device ini merupakan sebenarnya memberitahuan untuk kita bahwa ada masalah di sini, bahwa ada driver yang hilang atau driver yang tidak terpasang. Nah, selanjutnya ada print quest. Nah, ini merupakan salah satu print yang bisa kita gunakan. Ada fax, ada Microsoft Print to PDF, ada Microsoft XPS Windows Writer, ada root print ww. Selanjutnya ada prosesor. Nah, prosesor yang digunakan pada laptop ini merupakan Intel i5. Nah, selanjutnya ada SD host adapter. Nah, SD host adapter merupakan alat yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk memasang memori SD atau memori eksternal agar dapat terbaca pada komputer. Nah, ini jenis yang dipakai pada laptop saya. Selanjutnya ada security device. Nah, security device itu sendiri merupakan perangkat keamanan yang terdapat pada PC. Nah, ini salah satu jenis perangkatnya, Truth Platform Module 1.2. Selanjutnya ada software device. Software device merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, yang kedua ada sound, video, and game controller. Nah, ini fungsinya merupakan bagian dari sound card yang digunakan untuk menghasilkan suara olahan komputer atau game control. Ada bisa video. Nah, selanjutnya ada storage controller, merupakan perangkat untuk menyimpan berbagai controller atau kontrol yang terdapat pada PC. Nah, ini merupakan device-nya atau controller yang berupa hardware. Nah, ini bisa diperbarui tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini ada sistem device. Nah, sistem device ini adalah sistem integrasi aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif. Sistem yang mendukung aturan-aturan event, aturan produksi yang digunakan untuk beberapa tugas dalam
Sistem database yang aktif seperti memeriksa integritas kendala, berasal pemeliharaan data, database pemantauan negara. Yang terakhir ada Universal Series Bus Controller. Nah, ini merupakan standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lain seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang disk management dan bagaimana cara melakukan partisi dalam memori atau hard disk. Nah, sebelum ke penjelasannya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka disk management. Caranya gampang. Caranya dengan klik kanan, lalu pilih disk management. Nah, ini merupakan tampilan dari disk management. Nah, fungsi dari disk management itu sendiri adalah untuk melihat dan mengatur disk drive atau penyimpanan memori yang terpasang pada komputer, dan juga bisa melakukan partisi memori. Nah, ini merupakan nama lokal memori, ada lokal C, lokal D, partisi, ada sistem revert. Nah, ini untuk kapasitas si memori dari lokal C sekitar 200 GB. Nah, ini free space merupakan ruang kosong yang tersedia atau sisa ruang kosong yang tersedia pada memori lokal C. Nah, untuk yang ini merupakan disk atau hard disk total keseluruhan yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan partisi pada hard disk. Nah, partisi memori merupakan pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk memudahkan manajemen file atau membagi dua dari si lokal memori. Nah, yang pertama, cukup dengan klik kanan pada memori lokal yang ingin kita partisi. Bisa kita lakukan di lokal C atau lokal D. Nah, kebetulan saya kali ini akan mempartisi pada lokal memori C. Cukup klik kanan dan pilih shrink volume. Tunggu untuk beberapa saat. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Ini merupakan tampilan dari lokal memori. Nah, ini lokal memori C. Nah, yang ini merupakan total keseluruhan sebelum dilakukan partisi pada lokal memori C. Nah, untuk yang ini merupakan batas maksimum partisi yang bisa kita lakukan pada lokal C. Ini kalau untuk kita naikkan tidak bisa, karena ini merupakan standar maksimum. Kita hanya bisa menurunkan sampai seberapa kita ingin melakukan partisi. Nah, untuk di bawah ini merupakan total setelah dilakukan partisi pada lokal C. Setelah itu, setelah kita atur berapa yang ingin kita lakukan partisi atau kita bagi, selanjutnya cukup klik shrink. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sedang lakukan proses partisi. Nah, ini merupakan partisi yang sudah kita lakukan tadi, atau memecah menjadi dua bagian dari si lokal C. Nah, sebenarnya kita bisa mengembalikannya kembali. Si lokal C ini kembali seperti semula. Nah, biasanya nama file yang sudah kita partisi itu biasanya namanya una located. Tapi ada syarat juga untuk mengembalikannya. Kalau sebelumnya kita mempartisi lokal memori C, kita harus mengembalikannya ke memori C. Kita tidak bisa mengembalikannya ke lokal memori D. Begitu pun sebaliknya, kalau kita mempartisi memori lokal D dan kita ingin mengembalikannya, kita harus mengembalikannya ke lokal D, tidak bisa mengembalikannya ke lokal C. Nah,
sarannya sama seperti mempartisi tadi atau membagi duanya. Cukup klik kanan pada ya memori lokal yang ingin kita extend. Ingat syarat yang tadi, kita harus mengembalikannya pada memori lokal yang kita partisi tadi. Nah, yang kedua cukup klik extend volume. Setelah itu akan muncul seperti ini. Klik next. Nah, di sini ada pilihannya. Karena kebetulan saya hanya mempartisi satu memori, cukup kita klik ini otomatis akan terpilih karena saya tadi hanya mempartisi satu kali. Nah, untuk ini ada total volume disk yang awal tadi kita sebelum partisi. Nah, ini adalah batas maksimum yang bisa kita kembalikan ke lokal C. Ini kita bisa ubah, tapi tidak bisa kita naikkan karena ada batas maksimum di sini. Nah, selanjutnya klik next. Ini data yang kita pilih tadi untuk dikembalikan ke semula atau kembali ke lokal memori C. Nah, ini artinya sudah selesai. Cukup pilih finish. Nah, sudah kembali ya. Jadi tadi yang file lokal memori atau lokal memori yang kita partisi tadi sudah kembali semula ke lokal C. Nah, itu mudah ya teman-teman untuk mempartisi dan mengembalikannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.